Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Dari Kota Purwokerto kami menyapa kembali saudara semua di seluruh tanah air, tidak hanya dari Kota Purwokerto. Masih kembali bersama dengan kami dalam program Doa Sehati yang selalu mengudara setiap pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan bersama dengan kami yang setia menemani saudara setiap hari Rabu, ada Bapak Pendeta Nono Robiharjo dan saya Vivi Robiharjo. Hari ini hari yang telah dicatat dalam sejarah negeri ini, bahwa hari ini kita mengadakan pemilihan kepala daerah ya, bagi daerah-daerah yang melaksanakannya. Apakah saudara sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik? Oke, saya sudah. Ya, ini buktinya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memerintah atas daerahnya masing-masing. Dan kita percaya bahwa negeri ini ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencipta langit bumi. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Selamat malam buat Ibu Yuli Nurhayati. Shalom kembali. Salam juga untuk KPS Pintu Iman, keluarga Bapak Pendeta Musi Teja beserta dengan Ibu Anggra dan jemaat di Petoran Solo. Selamat malam semuanya. Hari ini sore atau malam hari ini 30 menit yang lalu Purwokerto diguyur hujan sampai saat ini ya. Ya, saya percaya, saya berdoa supaya dimanapun saudara berada, senantiasa Tuhan selalu melihara, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan saya selalu bersyukur bahwa Tuhan kasih setianya seperti air hujan yang selalu mengalir membasahi tanah bumi ini. Demikian juga kasih Tuhan selalu mengisi dan selalu mengairi, membasahi kehidupan hati kita, sehingga kita selalu punya kerinduan kepada Tuhan dan selalu mengasihi Dia. Saya ingat sebuah lagu yang lama yang kita akan nyanyikan sebelum kita menyembah Tuhan. Sampai masa tuamu, aku menggendongmu. Biarlah lagu ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sampai hari tua kita, sampai putih rambut kita, rambutku dan rambutmu putih, bahwa Tuhan selalu menyertai, bahwa Tuhan selalu mengasihi. Sampai masa tuamu, aku menggendongmu. Mari kita nyanyi sama-sama pujian ini sebelum kita menyembah Tuhan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutku, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan.
kita, selalu melindungi, menjaga kita, dan selalu Tuhan hatinya tertuju kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu. Selamat malam Ibu Wiwin dari Hong Kong. Selamat malam untuk Ibu Yuni Ratna. Selamat malam untuk Mas Alfius Basing. Selamat malam semuanya yang belum sempat saya baca di layar monitor. Mari kita akan menyembah Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau hadir setiap waktu, kasih-Mu melingkupi kami, dan kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau hadir buat kami, dan Kau hadir buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu hadir dalam segala musim kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguhlah sempurna buat kami, dan kami mengucap syukur kepadamu atas segenap pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu buat kami hari ini. Terima kasih juga Engkau telah menolong bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat melakukan pemilihan kepala daerah di seluruh Nusantara ini Tuhan. Dan atas pertolongan-Mu maka dapat berlangsung dengan aman, dapat berlangsung dengan tertib, dan semuanya Tuhan kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu atas berkat-Mu bagi bangsa ini. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari katakan amin. Shalom. Salam semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Purwokerto Kota Mendoan, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Kiranya doa kami untuk saudaraku semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik. Terima kasih untuk semuanya. Berkat doa-doa saudara yang terbaik untuk saya dan keluarga, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Makasih Bu Wiwin, Bu Yuni, ya. Terima kasih untuk Mas Alfius. Selamat malam, shalom untuk Bu Yuli, ya. Kiranya saat ini saudara menikmati sukacita Tuhan. Amin. Oke. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah dapat memperkirakan siapa yang Tuhan tentukan untuk menjadi pemimpin daerah kita masing-masing melalui pilkada. Ya. Bersyukur atas semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun yang menjadi pemimpin, saudaraku, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pemimpin itu yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu siapapun yang menjadi pemimpin kita menjadi bagian dalam kehidupan kepemimpinan yang hari ini sudah kita bisa lihat, terima siapa yang bakal menjadi pemimpin daerah kita masing-masing. Selamat malam untuk GBS Pintu Iman, Pak Musi. Selamat malam Bu Anggra. Kiranya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hai ibu, besarlah iman percayamu, keyakinanmu, pengharapanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kau inginkan, yang kau harapkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan. Ya, kalau dalam Injil Markus itu dapat keterangan bahwa perempuan Kanaan itu perempuan Siro-Fenisia. Ya, seorang yang berkebangsaan Yunani, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana mereka bukan bagian dari kaum Israel, bukan bagian kepada Allah Yahweh.
Bapa Israel, ya, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Yang artinya bahwa perempuan Kanaan yang dari Sino-Fenisia berkebangsaan Yunani itu adalah perempuan yang dianggap kafir pada waktu itu. Ya, karena tidak mempercayai Allahnya Israel. Ya, bangsa Yunani adalah bangsa yang menyembah para dewa. Bangsa Yunani adalah penyembah-penyembah selain Allah Israel. Jadi, ia bukan dikategorikan adalah orang yang percaya. Tapi kali ini, ia menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana mendekati Allah, bagaimana mendekati Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Apa yang menjadi persoalan perempuan Kanaan tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang menjadi persoalan adalah ia punya seorang anak yang kerasukan setan, ya, yang sangat menderita. Ya. Orang yang dirasuk setan itu hidupnya penuh dengan penderitaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang dirasuk setan itu menyiksa diri sendiri, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Jadi orang yang menyiksa diri sendiri dan mencelakakan orang lain bisa termasuk pada bagian orang yang kerasukan setan. Ya. Ayat yang ke-22, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Betapa seorang ibu yang memiliki anak menderita, hati seorang ibu tentunya juga mengalami penderitaan, kesusahan. Ya, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika memiliki seorang anak yang menderita di bawah asuhannya? Ia punya harapan bahwa anaknya kembali pulih dan sehat, bahagia, senang. Saudaraku yang dikasihi, tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya menderita. Maka ia berani mendekat kepada Yesus yang sudah ia dengar bahwa Yesus sanggup menolong orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan dapat melakukan mukjizat penyembuhan, ya, kepada orang-orang yang sakit. Dia datang kepada Yesus walaupun ia pada mulanya bukanlah orang dari keturunan bangsa Israel, tapi keturunan orang Yunani yang tidak mempercayai Allah Israel. Tapi kali ini demi menuntaskan supaya anaknya yang kerasukan setan tidak menderita, dia berani percaya kepada Yesus, berani mendekati Yesus, berani memberikan pengakuan kepada Yesus. Apa yang ia percayai, ia lakukan. Ya, percaya, mendengar, mempercayai, ia bertindak, melakukan apa yang ia percayai. Dan di situ ia menerima apa yang ia harapkan. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara bahwa imanmu menentukan kadar berkat. Ya kan? Iman saudara menentukan kadar berkat yang akan saudara terima. Jadi berkat yang saudara terima itu sesuai dengan iman saudara. Ya, tidak ada untung-untungan di sini. Ya. Kenapa? Kalau kita belajar dari perempuan Kanaan ini, dari Sino-Fenisia, kebangsaan Yunani ini, ia memiliki iman, pengharapan, keyakinan, dan dia melangkah mendekati Yesus untuk apa? Mencari kesembuhan, pemulihan. Nah, saudaraku yang dikasihi, imanmu menentukan kadar berkat yang akan engkau terima. Ya, kita ingin menerima berkat, saudaraku. Saudara ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Tapi apa yang sudah
kita lakukan? Apa yang sudah saudara lakukan untuk dapat menerima berkat yang saudara harapkan dari Tuhan? Ya. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman. Ya, harus memiliki iman, karena tanpa iman Allah tidak menemukan alamat untuk mengirimkan berkat-berkatnya pada hidup saudara. Ya. Tentu saudaraku, berkat diperintahkan mendatangi kehidupan saudara, dan itu harus punya alamat yang jelas. Apakah alamatnya jelas atau tidak? Jangan-jangan berkat itu akan kembali ya ke pengirimnya. Ya, seringkali kalau dalam sebuah jasa paket, ketika alamat tidak ditemukan, maka paket itu akan kembali kepada pengirimnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara perjelas alamat kemana berkat Tuhan itu akan diperintahkan, akan dikirimkan. OTW, delivery order. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab di atas dikisahkan perempuan Kanaan yang karena imannya yang hebat, padahal Yesus berkata, sebesar biji sesawi saja sudah cukup untuk dapat memindahkan gunung. Nah, perempuan kafir ini, perempuan yang pada mulanya tidak mempercayai Allah Israel ini, memiliki iman yang besar. Ya, dikatakan bahwa ia menerima apa yang ia inginkan. Ya, biarlah sikap imannya dapat mendorong kita untuk menerima berkat yang sama yang kita perlukan dari Tuhan untuk hari-hari yang kita jalani. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana perempuan ya Kanaan ini dapat menerima berkat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia mendatangi Yesus. Ia datang kepada Yesus, menjumpai Yesus, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Yesus, dan ia memperkatakan apa yang ia inginkan, yang ia harapkan. Apa keinginannya, apa yang ia kehendaki? Anaknya yang kerasukan itu sembuh, supaya tidak menderita. Dan ia menemukan jawabannya dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana kita hari-hari ini dalam menjalankan kehidupan? Apakah iman kita itu sudah teruji dapat menentukan kadar berkat yang kita terima? Ya. Beda kadar berkat yang kita terima daripada Tuhan dengan upah kerja harian. Sudah, kalau upah kerja harian sudah jelas patokannya bahwa upah pekerja harian sudah punya standar dengan nilai rupiah, dengan nilai dolar, ya kan? Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara ya keluar dari kotak. Bagaimana kita dapat menerima lebih daripada sesuai dengan yang standar. Melebihi, artinya sudah premium, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, simak 4 hal yang mewarnai iman perempuan Kanaan itu untuk dapat kita jadikan contoh dan teladan hidup bagaimana kita menerima berkat premium. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat premium itu ya di atas kerja harian. Ya, kalau kerja harian standarnya 100, berkat premium lebih daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita terima sesuai dengan keinginan yang kita kehendaki kepada Tuhan untuk menolong kehidupan kita, itu sesuai dengan iman yang kita miliki, sehingga kadar berkat yang kita terima itu sangat hasilnya dengan kategori memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Lebih daripada cukup untuk mencukupi kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu mengenal Allah. Ya kan? Apakah kita memiliki iman, pengenalan, kemampuan untuk mengenal Allah secara pribadi?
Siapakah Allah dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah Allah yang sekedar adalah Allah yang kita sebut hari-hari, atau Allah yang kita kenal begitu dekat? Ya kan? Nah, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu mengenal Allah. Ayat 21 sampai ayat dengan 25. Wanita itu menyebut Tuhan Yesus anak Daud. Jadi rupanya perempuan Kanaan itu mengetahui, mengenal bahwa Yesus itu anak Daud. Padahal silsilahnya panjang dari kehidupan Raja Daud. Tapi ia memahami bahwa orang yang ia jumpai Yesus anak Daud. Ayat 21. Ia menyebut Yesus itu Tuhan. Ayat 25. Tuhan, anak Daud. Tuhan, tolonglah aku. Ya. Pengenalannya akan Tuhan Yesus menghalaukan segala rintangan. Tentu, saudaraku, tidak banyak yang suka dengan perempuan ini. Buktinya apa? Ya. Buktinya adalah di situ dikatakan perempuan itu dianggap berisik. Perempuan itu dianggap mengganggu kenyamanan kelompok murid-murid Yesus. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ayat berapa ya? Ayat 23. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid Yesus merasa menjadi orang yang terlalu kudus, sehingga ia terganggu dengan teriakan-teriakan perempuan Kanaan ini. Dianggap itu adalah pengganggu. Saudaraku yang dikasih, tentu orang yang tidak disukai tentu biasanya akan merasa minder, kecewa, berkecil hati. Tapi perempuan ini bertekad bulat untuk menjumpai Yesus. Bagaimana caranya? Karena ia dihalang-halangi oleh para murid yang banyak pada waktu itu. Ia berteriak, ya, supaya Yesus, ya, tertarik perhatiannya mendengar teriakan perempuan Kanaan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Anak Daud, pengenalan kita akan Tuhan menentukan kadar berkat, saudaraku. Itu yang pertama. Ya, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu mengenal Allah secara pribadi. Apakah kita memahami, mengenal secara pribadi siapakah Allah yang kita sembah hari ini? Yang menentukan berkat yang saudara terima. Yang kedua, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu memahami firman Allah. Iman yang mampu memahami firman Allah. Jadi ada banyak orang hari-hari ini, ya, mendengar firman Allah tapi tidak punya kemampuan memahami firman Allah. Bahkan cenderung menolak firman Allah karena tidak sesuai dengan kemauannya, saudaraku. Bisa jadi itu berisi teguran, ya. Bisa jadi itu berisi nasihat. Bisa jadi itu berisi perintah. Tidak semua orang ketika mendapatkan sebuah perintah itu senang, saudaraku. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, imanmu menentukan kadar berkat yang saudara terima. Itu tergantung kepada kemampuan saudara memahami firman Tuhan dan menerima serta melakukannya. Ya, perempuan ini memahami firman yang keluar dari mulut Yesus. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus datang hanya bagi orang Yahudi. Paham apa yang diperkatakan Yesus kepada perempuan ini. Ia paham bahwa firman Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang Yahudi. Ya. Ayat 24. Ia tahu bahwa ia seperti seekor anjing. Ia sadar
ia seperti seekor anjing, ya, yang dikatakan makan remah-remah roti dari meja tuannya. Ia sadar, ia tahu, paham akan perkataan Yesus. Dan ia menjawab apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, dalam Markus pasal yang ke-7, ya, kalimat mendekat dan menyembah dia itu ia sujud tersungkur, saudaraku. Sujud tersungkur, ya. Tapi banyak hari-hari ini orang datang beribadah dengan ponggahnya, ya, dengan ponggahnya, dengan sombongnya, dengan arogannya, ya kan, bahwa ia seperti seorang malaikat yang tanpa cacat celah, ya, datang ke tempat ibadah, kritik sana kritik sini, ya, bukan mencari Tuhan, bukan mencari Yesus dalam kehidupannya beribadah, tapi mencari kesalahan orang-orang yang ada dalam peribadatan. Sungguh tragis, ya, sungguh tragis, saudaraku. Di sini imanmu, ya, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu memahami firman Allah. Perempuan Kanaan itu paham betul bahwa Yesus untuk umat Israel, ya, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah, sujud tersungkur sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa artinya, saudara? Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini orang merasa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, tapi meninggikan diri setinggi-tingginya di hadapan orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Ia tidak menerima apa yang ia harapkan. Ia kecewa, ia marah, bahkan ia meninggalkan peribadatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan sadar, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sadar betul apa yang menjadi perkataan Yesus, apa yang menjadi firman Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu mengatasi segala rintangan. Iman yang mampu melewati kemustahilan. Iman yang tidak gentar dalam badai. Iman yang tidak surut ketika tantangan menghadang. Apapun yang menjadi resikonya, ia akan tetap maju mempercayai Tuhan yang ia percaya. Ya. Iman yang menentukan berkat adalah iman yang mampu mengatasi segala rintangan. Ada bermacam-macam rintangan yang dihadapi wanita Kanani, tetapi ia mampu mengatasinya dan mengalami mukjizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia bukan orang Yahudi. Pertama, ia orang Yunani, berkebangsaan Yunani, ya, orang Kanaan. Terus yang kedua, Tuhan Yesus tidak menjawab ceritanya. Ketika ia menjerit berteriak, Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus bahkan itu mengabaikannya. Ya, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sama sekali tidak menjawabnya. Tapi ia tetap berteriak-teriak, Yesus, Tuhan, tolong aku. Yesus, Tuhan, tolong aku. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruhnya pergi, tidak disukai oleh kebanyakan orang. Tapi ia tetap nekat, ya, rai gedek. Tetap teriak-teriak, tetap maju, merangsek maju. Kalau saudara pada posisi perempuan Kanani, apakah saudara punya nyali untuk tetap maju dan berteriak-teriak, atau saudara akan kiclep melarikan diri karena tidak disukai, merasa kecewa? Wah, katanya orang yang berada pada circle-nya Tuhan Yesus itu orang yang punya kasih. Ternyata mereka tidak punya kasih, bahkan menyusir perempuan itu. Ya, permohonannya ditolak, ayat 26. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Permohonannya ditolak. Yang pertama, ia tidak
dijawab sama sekali. Yang kedua, permohonannya ditolak. Ya. Tekadnya menyelesaikan masalahnya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tekadnya yang bulat demi kepentingan anaknya supaya tidak menderita, sembuh dari kerasukan setan. Ia menghadapi tantangan, rintangan, dan berani maju menjumpai Yesus. "Tuhan, tolonglah aku." Membuahkan hasil, saudaraku. Ya, perjuangan perempuan Kanaan ini membuahkan hasil. Ya, tekadnya menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang menentukan berkat adalah iman yang diwujudkan dalam doa. Ya, iman yang menentukan berkat adalah iman yang diwujudkan dalam doa. Perempuan ini berkata, "Kasihanilah aku." Jadi kalau kita beribadah, jangan merasa kita itu hebat, tinggi hati, sombong, bongkah, merasa terlalu pintar, merasa orang punya, orang kaya, harga diri terlalu tinggi, terlalu mahal, sehingga tidak ada orang yang bisa merendahkannya. Perempuan ini dianggap seperti anjing, tapi dia terima. Tapi anjing kan makan remah-remah dari meja tuannya. Diterima. Bahkan ditolak, suruh pergi. Dia merangsek maju. Tetap, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, "Tuhan, kasihanilah aku." Apakah doa kita merasa bahwa kita itu layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan, atau kita, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, please, tolonglah aku." Atau main klaim-klaim saja, ya kan? Hidup kita sudah nggak benar, main klaim firman Tuhan. Kalau Tuhan memberkati hidup kita walaupun kita jahat. Apakah benar demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya. Terus ia tetap berkata, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Kasihanilah aku, Tuhan, tolonglah aku." Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah kalau kita senantiasa berdoa. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kalau kita senantiasa berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu tidak terbatas oleh jam-jam doa. Tidak terbatas oleh jam-jam doa. Jam 6 kita berdoa, jam 7 kita berdoa, jam 8 kita. Tidak terbatas. Berdoa adalah berkomunikasi setiap saat kepada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kau bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Doamu mengubah kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau kehendaki hari-hari ini? Komunikasikan dengan Tuhan. Perkatakan dengan iman bahwa engkau mempercayai Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya. Seperti perempuan Kanaan, perempuan berkebangsaan Yunani ini berkata, "Kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku." Ya. Tetap ditolak, tetap teriak-teriak. "Tuhan, tolonglah aku, please. Hari ini gawat darurat. Tuhan, please, tolonglah aku." Saudaraku, beranikah engkau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan? Sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Ya. Maka apa yang menjadi imanmu, engkau terima sesuai dengan yang engkau kehendaki. Kadar berkat tergantung iman saudara. Ya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah kalau kita senantiasa berdoa. Demikian, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupanmu, datang dan carilah Tuhan selagi engkau memiliki kesempatan, dimanapun saudara berada, ya. Dan hari ini saatnya engkau menentukan sikap. Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya.
Apakah saudara akan tetap mempercayai Tuhan Yesus atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, imanmu menentukan kadar berkat yang akan saudara terima. Seperti halnya perempuan itu menerima apa yang ia harapkan, sehingga Yesus berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apa yang menjadi kehendakmu di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi harapanmu di hadapan Tuhan? Datang, perkatakan kepada Yesus. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah berkata-kata dengan Tuhan. Dan doa adalah saatnya kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mau katakan apa dalam kehidupanmu? Itulah yang akan engkau terima. Imanmu menentukan kadar berkat yang akan saudara terima. Demikian firman Tuhan. Saat ini saya berdoa untuk saudara semua. Berdoa untuk Liana Sari, berdoa untuk Ibu Anggra, berdoa untuk Bu Wiwin, Bu Yuni, Mas Alfius, Gereja Pintu Iman, Bu Yuli, dan siapapun saudara yang sudah bergabung, saya berdoa di dalam berkat nama Yesus, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan engkau terima, berkat sukacita engkau terima, berkat penghiburan engkau terima, bahkan berkat keberuntungan demi keberuntungan akan engkau terima dan engkau nikmati. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memulihkan keuanganmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya itu, katakan amin. 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 Salam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom.